Coba kita perhatikan sekarang, selama 3 tahun ini, ketika rakyat Indonesia ketakutan, tidak ada pemimpin yang bilang, jangan takut karena Tuhan kita berkuasa, Allah kita berakbar. Hilang semua dia punya begal. Di mana nyalinya? Tak ada satupun yang muncul. Semua nakut-nakutin rakyatnya. Padahal ini semua adalah kebohongan. Mari kita buktikan. Apa yang terjadi kepada bangsa ini, itu dimulai dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Astagatra, Pak. Ya, seolah-olah itu adalah konsep yang baik untuk bangsa kita sebagai konsep ketahanan nasional. Tetapi ternyata udang di balik batunya, lewat Astagatra mereka ingin menguasai 3 gatra, Trigatra, dengan memainkan Pancagatra, Pak. Ya, Ipolexosbud, karena apa yang terjadi di bangsa kita ini adalah konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi, dan berikan solusi. Mohon maaf, saya dulunya juga berpikir bahwa semua itu bagus. Memang istilahnya Astagatra, tetapi ternyata itu adalah istilah yang di endorse atau di dropping, cuman diganti dengan istilah lokal, bahkan menggunakan frasa Sanskerta. Jadi mereka ingin menguasai geografi, demografi, dan kekayaan alam. Yang dimainkan adalah Ipolexosbud Hankam dan hukum tentunya. Apa yang terjadi sekarang ini adalah desain yang protokolnya sudah disiapkan jauh-jauh hari, Pak. Kita pikir kita adalah bangsa yang merdeka. Enggak, ternyata secara de jure kita diakui oleh United Nations, tetapi secara de facto kita ada dalam penjajahan neokolonialisme. Saya akan bisa uraikan semuanya, Pak. Jadi anggaran-anggaran yang diterima oleh pemerintah, oleh setiap negara di bawah UN, itu anggaran yang diperuntukkan untuk mewujudkan sistem, mewujudkan programnya dengan membangun sistem melalui konstitusi. Sehingga lihat sekarang apa yang terjadi. Semua perundang-undangan, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen tahun 2002, merupakan tadi karpet merah bagi elit global untuk menguasai bangsa ini dengan permainan dari United Nations. Makanya lihat semua underbawnya, UNESCO, UNICEF. Tadi Bapak bicara mengenai pendidikan, UNESCO itu yang memainkan kurikulum di bangsa ini. Kalau tadi bicara belajar merdeka, bukan belajar merdeka. Sebenarnya apa? Apa yang terjadi dengan mindset kita sehingga pemikiran kita selalu melihat kepada dampak, tidak pernah kita bicarakan akarnya apa? Akarnya sejak Bapak duduk di SD. Sistem edukasi ini adalah doktrinasi. Pikiran kita diseragamkan semua, kurikulumnya seragam. Yang ngajar juga nggak tahu apa yang diajar kepada kita itu benar atau tidak. Sadar nggak? Kalau kita bilang kita ini bangsa yang terjajah, kita merasa terintimidasi, kita inferior, itu diciptakan, itu adalah intelligent psychology. Sadar nggak? Itulah permainan alam bawah sadar, makanya kita nggak pernah sadar. Termasuk apa yang disampaikan Bu Tifa. Apa yang terjadi sejak 3 tahun belakangan ini, itu desain yang sebenarnya, yang apa disampaikan Bu Tifa itu 1000% betul. Ini receh, permainan mindset. Ini adalah pertarungan opini. Karena mereka menguasai media, kita berpikir kalau media sudah berbicara, itu adalah kebenaran. Tidak, itu adalah kebohongan yang diciptakan. Hanya mereka tidak pernah berani untuk berdiskusi terbuka tentang hal itu. Mereka kuasai kita dengan perundang-undangan yang lolos karena adanya amandemen Undang-Undang 2002. Saya siap untuk berdiskusi dengan seluruh anak bangsa di sini untuk menyelamatkan bangsa ini.
persoalan di bangsa ini, pemilihan presiden yang akan datang, kalau beliau-beliau tidak bisa menyelesaikan hutang sebelum membuat program, maka jangan dipilih. Karena persoalan kita bukan programnya bagus, tetapi hutang menjadi isu utama persoalan bangsa ini, yang membuat rakyat harus membayar pajak tinggi. Apalagi setelah 3 tahun ini pekerjaan menjadi semakin sulit, karena memang sengaja dibikin sulit. Mari kita bongkar kalau memang kita cinta bangsa. Jangan cuma berbicara dari definisi dan menggunakan footnote dari barat. Pemikiran orang yang menurut mereka pintar, ternyata hanya berdasarkan referensi buku-buku menurut orang-orang yang dari luar. Makanya pemikirannya selalu meniru apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi Latif tadi. Meniru. Makanya orang dapat ijazah, orang bikin skripsi pasti ada footnote. Jadi kenapa kita permainan psikologi kita dibikin seolah-olah bangga dengan gelar kita, padahal gelar itu sebenarnya mendungu-dungungkan kita. Karena ketika kita bicara tentang logos, itu asal katanya apa, dari Yunani, itu artinya apa? Dungu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung sebenarnya tepat sekali. Itu kan industri. Ini industri, Pak. Pendidikan itu industri. Coba Bapak lihat, makin kaya itu semua. Dan yang punya rata-rata yayasan. Dan yayasan itu adalah tempat menyimpan money laundering. Tetapi mereka menjadi filantropi yang seolah-olah mengasihi manusia, tapi sebenarnya mereka adalah monster. Bapak cek semua filantropi di Indonesia. Mereka punya rumah sakit, mereka punya sekolah. Cek angka 9 itu yang disebut-sebut selama ini. Mereka punya yayasan. Karena apa? Mereka mau menghindari pajak. Dan ini dimulai dari tahun 1902 oleh Rockefeller. Termasuk sistem edukasi yang terjadi sekarang, yang membuat termasuk yang Merdeka Belajar dan sebagainya, itu adalah dibuat oleh Rockefeller Foundation. Dan yang membuat kurikulum adalah Frederick Taylor Gates. Apakah ada hubungannya dengan Bill Gates? Saya nggak tahu karena saya nggak kenal. Tetapi tujuan daripada itu apa? Membuat kita worker, pekerja. Tapi karena dikasih gelar, lalu kita merasa kita orang hebat. Padahal we don't know nothing. Karena dengan kita dapat gelar, sebelum dapat gelar kita dapat ijazah. Ijazah itu artinya apa? Tanda sertifikasi bahwa kita siap menyerahkan kekuasaan diri kita kepada yang menggaji kita. Sadar tidak? Itulah jiwa-jiwa inferior yang ada pada diri kita. Dan banyak orang yang dikirim ke luar negeri mendapatkan scholarship, beasiswa yang dibayar oleh UNESCO. Itu program United Nations. Dan pulang-pulang bahasa Inggris, nggak bangga dengan bahasa Indonesia. Padahal saya ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, karena kita adalah bangsa nomor 4 terbesar di dunia. Saya berharap kita punya pemimpin yang betul-betul takut sama Tuhan, bukan cuma ngomong dalam konsep. Coba kita perhatikan sekarang, selama 3 tahun ini, ketika rakyat Indonesia ketakutan, tidak ada pemimpin yang bilang, jangan takut karena Tuhan kita berkuasa, Allah kita berakbar. Hilang semua dia punya begal. Di mana nyalinya? Tak ada satupun yang muncul. Semua nakut-nakutin rakyatnya. Padahal ini semua adalah kebohongan. Mari kita buktikan. Saya bukan sok-sokan bicara, Pak, karena kebohongan nyata-nyata di depan mata. Televisi semua dikuasai, mainstream dikuasai oleh mereka, dan itu dibayar sebelum dimainkan lewat apa? Sosialisasi. Sosialisasi itu adalah propaganda. Supaya apa? Tertanam di alam bawah sadar, psikologi intelijen, bahwa nanti akan terjadi begini-begini. Sebenarnya, mereka yang bicara itu, mereka bagian daripada panitianya. Karena ini adalah konsep event organizer, konsep industri. Makanya ada seksi
Seksi apa tuh? Dokumentasi, seksi publikasi, seksi transportasi, seksi konsumsi, seksi. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada yang kerja. Mana ada manusia mengejar manusia? Tapi saya maklum, kenapa ini terjadi? Karena konsep homo homini lupus, Pak Profesor, yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, filsuf Inggris. Inilah konsep kenapa kita jadi worker. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, Bu. Apalagi dengan undang-undang kesehatan yang muncul yang baru ini. Manusia, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam diri manusia. Tuhan tidak ada lagi. Karena memang konsep dia adalah konsep Dajjal yang ingin menarik kita no left behind. Makanya mereka bikin omnibus law, no left behind, vacuum cleaner, semua diangkat, nggak boleh ingat Tuhan. Makanya bisnis juga dari bahasa Inggris itu busy being under Satan yoke. Kita selalu dibuat sibuk, tetapi jangan pernah kau punya waktu untuk cari Tuhan. Apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai kelompok pelangi yang Bapak sampaikan tadi, Pak Laksamana, kelompok pelangi itu sudah diprogram sejak TK. Sadar tidak, gurunya semua perempuan, sehingga yang laki menjadi kelaki-lakian, yang wanita melihat gurunya adalah sosok yang tangguh. Dia pulang ke rumah, bapaknya masih cari duit, dia nggak ketemu bapaknya, dia lihat ibunya selalu menjadi sosok pelindung bagi dia, sehingga yang wanita menjadi kelaki-lakian. Ini adalah permainan psikologi, Pak, permainan alam bawah sadar. Terus juga kemudian muncullah namanya emansipasi wanita lewat hak asasi manusia. Paham tidak udang di balik batunya? Udang di balik batunya adalah anak dijauhkan dari ibunya. Sadar atau tidak, lewat kesulitan ekonomi, kesulitan apa, sehingga ini menjadi naskah akademik, menjadi alasan pembenar. Termasuk membuat undang-undang selalu menggunakan naskah akademik, bukan? Untuk pembenaran tentang apa yang niat udang di balik batu daripada apa yang maksudnya. Jadi semua program-program yang ada selalu berbicara yang muluk-muluk, tapi maksud di balik itu justru kebalikan daripada kemulukan itu. Mau mengentaskan kemiskinan, tapi tujuannya adalah membuat semakin miskin. Dan akhirnya ini adalah pengkondisian. Jadi apa yang terjadi di antara kita selama ini adalah pengkondisian lewat protokol. Protokol itu maknanya apa? Protokol itu maknanya apa? Rekayasa. Itu namanya pengkondisian. Nah, yang terjadi di antara kita, karakter, keadaan, ekonomi dan semua itu terkondisi. Ini yang disebut by design. Ya. Makanya banyak orang kebingungan. Kita hanya selalu lihat dampaknya. Kayak pemadam kebakaran, kok bisa begini, kok dia begitu, kok gitu. Akar masalahnya dong cari. Jadi akar masalah saat ini adalah ketika Undang-Undang Dasar 45 di amandemen tahun 2022 itu menjadi pintu masuk lahirnya perundang-undangan yang menguntungkan global, tetapi terus dilaksanakan. Kenapa? Karena mereka tahu kelemahan kita adalah apa? Ketamakan. Mereka memberikan dana yang begitu besar untuk bangsa ini untuk memuluskan dia punya agenda. Dan program-program Bapak perhatikan, setiap pergantian presiden selalu terjadi perubahan nomenklatur kementerian. Sadar tidak? Berubah-ubah, dimulai dari Kominfo, merubah ini. Tujuannya apa? Mereka mau mendesain, memanipulasi ruang media sosial. Mereka yang mengontrol. Makanya hilangnya post-truth, hilangnya kebenaran. Semua harus berdasarkan kebenaran tunggal. Yang benar akan dibilang hoax. Tapi kalau sesuai dengan agenda mereka, itulah kebenaran. Makanya adanya seperti Kominfo, Kemenpan RB, ya,
Saya beritahu aja, adanya badan-badan yang banyak, begitu banyak itu, adanya komisi itu agenda mereka. Untuk apa? Sambil menyelam minum air, sambil membuat program. Makasih. Sambil ini program itu keluar menjadi kantong-kantong hutang baru bagi bangsa kita. Sebenarnya kita nggak perlu, tinggal memaksimalkan lembaga struktural, bukan memperbanyak lembaga non struktural yang akan semakin banyak. Apalagi dengan keluarnya lagi sekarang Omnibus Law, ada komisi lagi, ada konsili dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita punya, saya mau jawab formula khususnya untuk menyelesaikan hutang negara sebelum beliau menjadi presiden. Ketika beliau menjadi presiden dilantik, langsung selesaikan hutang negara hanya dalam 1 hari. Saya punya formulanya. Jangan tanya dari konsep ekonomi atau apa yang disekolahi di fakultas, karena mereka tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan hutang, tapi mereka diajarkan bagaimana membuat rakyat selalu berhutang. Dan dalam waktu dekat akan saya umumkan, dan saya minta bapak-bapak juga mengawal bagaimana sebenarnya kita punya harta yang begitu besar untuk menyelesaikan hutang ini. Tapi dana-dana tersebut bukan kita peruntukkan untuk pembangunan, untuk penyelesaian hutang, itu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi yang akan kita lakukan untuk penyelesaian hutang adalah kita bermain dengan konsep yang sangat bisa kita lakukan. Asal negara mempunyai political will yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan hutang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang tertinggi di bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.